warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel Butia akan membedah bagaimana soal-soal yang akan keluar atau kisi-kisi dari soal-soal PAS ganjil kali ini. Simak ya, ibu saya screen dulu. Oke. Di sini sudah terlihat kisi-kisi matematika kelas 8. Kisi-kisi matematika kelas 8 di mana yang pertama, peserta didik dapat menyatakan pola pada suatu barisan. Contoh soalnya ada diketahui bilangan di sini 2, 4, 8, 16. Barisan bilangan di atas termasuk barisan bilangan apa? Jadi di sini barisannya itu 2, 4, 8, 16. 2 ke 4 itu kita kalikan dengan 2, 8 juga kalikan dengan 2, 8 dikalikan dengan 2, 16. Dan berarti ini termasuk deretnya geometri. Karena deret geometri itu memiliki rasio yang sama, di mana rasio itu mencarinya U2 dibagi U1 atau U sebelumnya, U sesudahnya dibagi U sebelumnya. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2 atau 8 dibagi 4 juga adalah 2. Ya. Berarti deret yang benar adalah deret geometri. Bagaimana dengan deret aritmatika? Kalau aritmatika adalah deret yang memiliki selisihnya yang sama, bukan rasio. Misalkan contohnya 2, 4, 6, 8. Dia memiliki selisih yang sama, tapi 2. Bagaimana dikatakan dia selisih? Karena 4 dikurang 2 adalah 2, 6 dikurang 4 adalah 2, 8 dikurang 6 adalah 2. Fibonacci, seperti apa deretnya Fibonacci? 1, 1, 1 tambah 1, 2. Jadi 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, dan seterusnya. Jadi deret Fibonacci adalah deret yang bilangan sesudahnya dijumlahkan dengan bilangan yang sebelumnya. Seperti itu ya. Yang kedua, kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Berarti di sini masalahnya kontekstual, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Contohnya di sini Butia memiliki soal cerita yang dengan soalnya hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh Tiescraft pada bulan pertama menghasilkan 100 seragam. Bulan pertama, berarti kita simbolkan A. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 20 seragam, berarti B. Ini sebagai selisihnya. Sehingga membentuk deret aritmatika. Sudah jelas ya, di soalnya membentuk deret aritmatika. Yang menjadi pertanyaan, banyak hasil produksi selama 2 semester. Berarti kalau selama 2 semester itu berarti dari bulan pertama sampai 2 semester dihitung berapa hasilnya, gitu ya. Berarti ini berkaitan dengan SN, gitu, berkaitan dengan SN. Berkaitan dengan SN. SN itu rumusnya kan N per 2, 2A plus N min 1 dalam kurung B. N per 2, N ini sesuai pertanyaannya 2 semester. Jadi kalau kita berkaitan dengan 2 semester, ingat sekolah ya, berarti 12 bulan. Berarti S12. 12 dibagi 2. 2 dikali A-nya adalah tadi 100 seragam. Berarti dikali 100 ditambah N-1. N-nya itu dikurang 1 dari 12, kita kurang 1 jadi 11. 11B. B-nya kita tadi adalah 20. Gitu ya. Kita coret dulu 12 bagi 2 karena bisa berarti 6. 2 kali 200 kita kalikan 200, 2 kali 2 ya, mohon maaf. Ditambah 11 kali 20. 220. Kita jumlah.
Jumlah dulu, 200 ditambah 220 berarti 6 dalam kurung 420. Dikalikan dengan 6, jadi jawabannya yang benar adalah yang B, 2520. Ini berkaitan dengan deret aritmatika. Selanjutnya yang ketiga, di sini berkaitan dengan peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual. Masih kontekstual ya, masih permasalahan sehari-hari, tapi barisannya berhubungan dengan geometri. Nah, di sini contoh soalnya, sambil mengambil sebotol air, laut mati yang berisi mula-mula 30 bakteri. Mula-mula itu 30 bakteri. Berarti disimbolkan dengan A. Simbolkan dengan A ya, karena mula-mula, kalau ada kata-kata mula-mula berarti berkaitannya dengan bilangan pertama atau simbolnya A. Nah, berarti A-nya 30. Untuk dikembangbiakan di laboratorium, jika bakteri akan membelah diri menjadi 2. Nah, kalau deret geometri kita berkaitan dengan R. Tadi sudah ada A, berarti R, A-nya adalah 30, R-nya berarti adalah 2. Setiap 15 sekali dia membelahnya. Jadi setiap 15 menit sekali dia membelah menjadi 2. Sedangkan yang ditanya berapa banyak bakteri ketika membelah setelah 1 jam. 1 jam itu kan kita kaitkan 60 menit ya. Karena membelahnya 15 menit sekali berarti berkaitan dengan menit. 60 kita bagi 15, kita tambahkan 1. Asumsinya ditambahkan 1 karena nanti di rumusnya akan berkurang 1. 60 bagi 15, 4 tambah 1 berarti kita asumsikan N-nya adalah 5. Kita cari U5. U5 itu kan rumusnya AR M-1. Berarti A-nya kita masukkan 30, R-nya kita masukkan 2, N-nya kita masukkan 5, kurang 1 jadinya 4. Berarti 30 dikali 2 pangkat 4. Ini nilainya 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti 16 kali 30 adalah 480. Jadi option yang benar adalah yang A. Bakteri selama 1 jam sebanyak 480 bakteri. Selanjutnya nomor 4, peserta didik dapat memprediksi suatu suku selanjutnya dari suatu bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Jadi di sini kalian bisa memprediksi nih suku selanjutnya dari pola yang sudah ada. Gitu. Yang pertama, kita lihat, perhatikan gambar pola di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan pola banyak titik pada huruf X. Berarti kita fokusnya ke banyak titiknya. Yang pertama ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 titiknya. Yang kedua kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 titik. Kita lihat polanya. 5 ke 9 berarti polanya selalu bertambah 4. 9 ke 13 juga selalu bertambah 4. Sehingga kita simpulkan A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 4. Ini termasuk deretnya berarti aritmatika. Nah, setelah itu kita cari baru pola ke-10. Berarti berkaitan dengan UN. UN ditanya U10. Berarti rumusnya A plus N-1 dari 10. Jadi kita langsung bulatkan 9B. A-nya kita masukkan 5. B-nya kita ganti dengan angka 4. Kita kalikan dulu ya. 9 kali 4 adalah 36 ditambah 5. 5 ditambah 36 adalah 41. Jadi option yang benar adalah yang A. Seperti itu ya, mudah sekali. Nomor 5, peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual. Nah, ini sering sekali berkaitan dengan masalah kontekstual ya, karena masalah kontekstual itu berkaitan dengan AKN, gitu, dengan ANBK ya, yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan barisan aritmatika. Dalam ruang sidang Universitas Pendidikan Indonesia baris paling depan,
paling depan terdapat 25 kursi. Berarti kita simbolkan A-nya adalah 25. Karena barisan aritmatika sudah jelas, berarti B. Baris berikutnya 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti B-nya adalah 3. Yang ditanya banyak kursi pada baris ke-12. Berarti berkaitan dengan U12. U12 berarti A plus berkurang 1 jadi 11B. 11B ya, berarti A-nya kita masukkan 25 ditambah 11 dikali 3. Berarti 25 ditambah 11 kali 3, 33 ditambah 25 adalah 58. Jadi option yang benar adalah yang B. Ya, masih mudah ya, karena A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, tinggal kalian terjemahkan apa yang dicari, U-nya atau S-nya, jumlahnya atau sukunya. Yang keenam, peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan geometri. Jadi kalau di sini adalah berkaitannya dengan barisan geometri. Nah, di sini seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Kalau 4 bagian berarti ada U1, U2, U3, U4 gitu ya. Cara cepatnya saja ya di sini kita bahas. Masing-masing membentuk barisan geometri. Berarti kalau barisan geometri itu mempunyai rasio. Jika potongan tali terpendek itu udah pasti U1 sepanjang 5 meter. Dan potongan tali terpanjang adalah 625 meter, itu udah pasti U4. U4-nya sudah pasti di sini 625. Nah, kita kira-kira nih rasionya berapa? Karena sudah berbau 5 ya, sudah pasti rasionya dikalikan 5. Di sini 5 kali 5 pasti 25. 25 kali 5, 125. Karena 125 dikali 5 adalah 625. Jadi terbukti dia memiliki rasionya adalah 5. Yang ditanya, maka panjang tali semula. Tinggal dijumlah. Kita jumlahkan 625 tambah 25. Berarti 650. 650, 125 tambah 5. Ini kan jumlahnya biar cepat ya, 130. Jadi 650 ditambah 130 totalnya adalah 780. Jadi option yang benar adalah yang B. Itu. Jadi sudah tahu rasionya, kita pakai logika, ternyata dapat urutannya 5, 25, 125 sama 625. Next, yang ketujuh, peserta didik dapat menentukan hasil dari permasalahan konseptual. Ini berkaitan dengan konsepnya dari SPLDV, di mana soalnya 3x min 2y, berarti 3x min 2y sama dengan 7. 2x plus y sama dengan 14. Kita cari dulu nilai x dan nilai y-nya sebelum nanti kita mencari min 3x plus 2y. Ya. Nah, ini kita kalikan saja. Ada nggak yang bisa diperkecil? Ternyata nggak ada. Berarti ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3. Ya, untuk mengeliminasi x. 3 kali 2, 6x, ditambah, dikurang. 2 kali 2, 4y, sama dengan 7 kali 2, 14. Yang bawah 2 kali 3, 6x, ditambah 14y, sama dengan 11 kali 3 adalah 42 ya. Tinggal dikurang. Ini ke 14 ya, ini 1 dikali 3, berarti 3y. Maaf, salah. Nah, berarti habis. Min 4, min 3. Kenapa dijumlah? Karena min ketemu plus adalah min 4, min 3, min 7y, sama dengan 14 dikurang 42 adalah minus 28. Sehingga dapat y-nya adalah min 28 per min 7, hasilnya positif 4. Nilai y-nya adalah 4, kita cari nih dengan pilsu. Pilsu, pilih salah satu dari dua persamaan soal. Pilih yang atas, berarti 3x dikurang 2y. 2 dikali y-nya berapa? Tadi dapat 4 ya. Sama dengan 7. Berarti 3x ini dikalikan min 8 sama dengan 7. 3x sama dengan 7, pindah. Plus 8, x sama dengan 7 tambah 8, 15. Dibagi depannya adalah 3. Jadi hasilnya x-nya 5. Sehingga kita bisa menghitung nilai dari min 3x plus 2y. Berapa nilainya?
Berarti min 3, X-nya kita ganti dengan 5, ditambah 2, X-nya kita ganti dengan 4. Min 3 kali 5, min 15, 2 kali 4, 8. Utang 15, baru bayar 8, berarti masih utang 7. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, minus 7. Next, nomor 8. Peserta didik dapat memecahkan SPLDP pada permasalahan kontekstual. Berarti permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Caranya sama seperti yang konseptual ya. Rafasya membeli 2 gelas susu dan 2 donat dengan total harga 20.000. Berarti 2 gelas susu. Kita ibaratkan susu simbolkan dengan X, donat kita simbolkan dengan Y. Nah, di sini berarti kalau si Rafasya membeli 2 gelas susu berarti 2X ditambah 3Y ditambah 2Y sama dengan 20.000. Gitu ya. Kalau yang kedua, si Mario hanya membeli 4 susu berarti 4X ditambah 3Y karena 3 donat dengan harga 37.000. Nanti kalian eliminasi seperti proses yang atas, eliminasi dan substitusi sehingga mendapatkan hasil yang C. Gitu. Kalian boleh coba ya di rumah sendiri dengan cara eliminasi dan substitusi atau campuran ya. Nomor 9, peserta didik dapat menyatakan model matematika dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Ini di sini kalian hanya diminta menyatakan saja tanpa menghitung. Jadi di sini termasuknya C1 ya, pemahaman. Sebuah kandang ternak terdiri dari ayam dan kambing sejumlah 30 ekor. Berarti di mana simbolnya ayam adalah X dan kambing adalah Y. Berarti kalau dalam sebuah kandang ada kambing dan ayam, berarti X plus Y, gitu ya. Kambing dan ayam atau ayam dan kambing adalah X plus Y. Di mana di sini, nah ayamnya itu adalah X katanya, kambingnya itu adalah Y. Berarti dalam sebuah kandang ada kambing dan ayam, berarti X plus Y berjumlah 30. Nah, kita berkaitan dengan kaki. Kaki jumlah seluruhnya adalah 80. Berarti kakinya ayam ada berapa? 2X. Ada 2 ya. Kambing ada 4. Sama dengan nilainya 80. Jadi hanya diminta menyatakan ke dalam model matematikanya. Option yang benar adalah yang A. Gitu ya. Nomor 10. Peserta didik dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan SPLDP pada masalah kontekstual. Jadi sering banget ya kontekstual. Jadi kata-kata kontekstual itu berarti soalnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Real life, itu tentang matematika. Dalam suatu tempat parkir terdapat 75 kendaraan. Terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Berarti dalam suatu tempat parkir itu ada motor dan mobil atau mobil dan motor. Mobil misalkan kita simbolkan X, motor kita simbolkan Y, gitu ya. Nah, berarti kalau terdapat mobil dan motor, X plus Y berjumlah 75. Yang kedua, roda, berkaitan roda. Sudah dijelaskan di sini mobilnya beroda 4 dan motornya beroda 2. Berarti 4X plus 2Y sama dengan 190. Nah, kita eliminasi ini dari dua persamaan. Belum ada yang sama ya, tapi yang kedua kita bisa perkecil. 4X plus 2Y sama dengan 180 itu bisa kita perkecil ya, yang ini. Nah, ini bisa kita perkecil. Bisa kita perkecil menjadi dibagi 2. Berarti 2X 2X menjadi 2X plus Y sama dengan 190 dibagi 2 berarti berapa? Oke, sudah dapat 95. Kan? Tinggal kita masukkan di sini X plus Y sama dengan 75. 2X plus Y sama dengan tadi berapa? 95.
Jadi, mohon maaf agak lama kursor Ibu agak stabil. Tinggal kita eliminasi, Y-nya habis, X dikurang 2X berarti tinggal min X, 75 dikurang 95 adalah minus 20. 20 ya. Terus setelah itu min dibagi min adalah plus. Jadi nilai X-nya adalah 20. X itu berarti apa? Mobil. Nah, kita sekarang cari pilsu. Salah satu ya. Pilsunya yang ini aja. Kan jumlah motor dan mobil itu 75. Sedangkan mobilnya sudah ada 20. Berarti motornya berapa? 75 tinggal dikurang 20 adalah 55. Gitu ya. Nah, harga parkirnya ternyata kalau mobil adalah 5.000. Berarti si mobil dikali 5.000. 20 dikali 5.000. Kalau yang motor cuma dikali 2.000. 20 dikali 5.000 adalah 100.000. 55 dikali 2.000 adalah 110.000. Tinggal kita total adalah 210.000. Itu ya. Jadi prosesnya mudah, sama menggunakan eliminasi dan substitusi atau pilsu ya, pilih salah satu. Metodenya campuran. Boleh nggak dengan metodenya eliminasi dua-duanya? Boleh, silahkan. Selanjutnya, di sini mudah sekali. Peserta didik dapat hanya menyatakan domain, kodomain, dan range pada diagram panah yang sudah ada. Di sini ada sebuah relasi yang menghubungkan antara orang dengan golongan darahnya. Yunda golongan darahnya A, Cici golongan darah A, Okta golongan darah AB, Abang golongan darah B. Berarti yang dimaksud domainnya adalah yang A ya. Yunda, Cici, Okta, dan Abang. Yang menjadi kodomainnya adalah A, B, O, dan AB. Sedangkan yang menjadi range-nya adalah A, B, dan AB. Jadi kodomain dan range berbeda sedikit di hasilnya karena O-nya tidak terpilih di sini. Kenapa O-nya tidak terpilih? Karena si O tidak ada yang memiliki golongan darahnya, gitu ya. Jadi di sini O-nya tidak terpilih sehingga tidak termasuk range gitu. Tapi termasuk kodomain. Yang ke-12, peserta didik dapat menentukan banyaknya kemungkinan yang terbentuk pada koresponden satu-satu. Ingat koresponden satu-satu rumusnya N faktorial. Ini namanya faktorial, anggota A berjumlah 5, pasti B juga berjumlah 5. Kita alokasikan X kurang dari 11, bilangan yang kurang dari 11, tapi merupakan bilangan genap. Berarti kan 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 anggota juga. Cirinya koresponden itu anggotanya sama jumlahnya. 5 faktorial, berarti 5 faktorial. Hitungnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2 adalah 120. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Nomor 13. Peserta didik dapat menentukan banyaknya kemungkinan yang terbentuk pada fungsi atau pemetaan. Nah, di sini fungsinya Q ke P. Nah, kalau Q ke P berarti rumusnya P pangkat Q. Anggota P-nya kita lihat ada 5. Anggota Q-nya kita lihat ada 4. Berarti 5 pangkat 4 artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga jawabannya adalah 25 kali 5, 125 dikali 5 adalah 625. Yang C ya, optionnya. Yang nomor 14. Peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual yang berhubungan dengan fungsi. Nah, ini kaitan dengan fungsi dan relasi ya. Taksi dinyatakan dengan tarif Fx sama dengan 2000X ditambah 1500. Dengan X menyatakan jarak dan F menyatakan ongkos. X itu jaraknya, Fx itu adalah ongkosnya atau tarifnya yang harus dibayarkan. Jika Atar akan pergi ke rumah nenek dengan jarak 10,5. Nah, si Atar itu jaraknya menempuh 10,5 berarti berapa tarif ongkos yang harus dibayar oleh Atar gitu ya. Berarti tinggal 2000 dikalikan saja dengan 2000 kita kalikan berarti Fx sama dengan 2000 kita kalikan dengan 10,5 ditambahkan 1500 gitu ya. Jadi
2000 kali 10,5 kan 21.000 ditambah 1.500. Jadi jawabannya adalah 26.500. Option yang benar adalah yang B. Ya. Next, nomor 15. Peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual yang berhubungan dengan fungsi juga. Masih sama dengan relasi fungsi ya. Banyak hijab yang diproduksi via scrap dinyatakan oleh Fx. Fx sama dengan 10x plus 20. Jika F menyatakan banyaknya pakaian dan X menyatakan banyaknya pekerja, X itu menyatakan banyaknya pekerja, Fx itu jumlah pakaian yang dihasilkan. Maka berapakah jumlah pekerja yang diperlukan jika perusahaan via scrap menargetkan sebanyak 1.220? Berarti 10x tambah 20 sama dengan totalnya 1.220. 10x sama dengan 1.220 dikurang 20, 10x sama dengan 1.200. Nah, x-nya kita coret nolnya, berarti x didapatkan 120 pekerja. Ya, sangat mudah sekali untuk soal-soal bedah PAS semester ganjil dari 1 sampai 15. Oke, itu aja pembahasan kali ini adalah bedah soal PAS dari nomor 1 sampai nomor 15. Next, nomor 16 sampai 30, kamu lihat di channel atau di slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.